Oke, selamat datang di Secret yang ketiga. Sesuai judul, kita akan membahas kekuatan produksi konten. Nah, ternyata salah satu kunci utama untuk bikin orang itu mau melakukan call to action yang kita tawarkan atau membuat orang itu menjadi beli dengan penawaran yang kita tawarkan di konten tersebut, maka kita harus membuat konten yang menarik, membuat konten yang gak membosankan, dan membuat konten yang membangun orang itu untuk engage atau membuat orang itu merasakan emosionalnya. Nah, di secret ketiga kali ini saya akan membahas tentang kekuatan produksi konten. Nah, sebelum itu teman-teman mesti tahu dulu seperti quotes yang disampaikan oleh Pak Wisnu Tama, yaitu preparation is everything. Pasti teman-teman sudah tahu semua mahakarya yang sudah dihasilkan oleh beliau. Salah satunya adalah di Asian Games. Teman-teman bisa cek di internet, Pak Wisnu Tama turut andil dalam kesuksesan di Asian Games. Maka kita akan menggunakan strategi ataupun quotes itu sebagai inspirasi kita dalam membuat konten di sosial media kita. Jadi, preparation is everything. Preparation yang bisa dilakukan oleh content creator. Kalau saya pribadi, biasanya saya ketika menemukan ide konten secara mendadak, otomatis saya langsung buka handphone, buka notes, langsung saya ketikkan topik ide yang saya tuliskan. Setelah itu nanti saya akan rumuskan ide kontennya itu ke dalam sini, ke dalam buku notes yang saya miliki. Karena ini namanya Brain Creator Book dan ini saya udah gunakan ini. Jadi sesuai namanya Brain Creator Book adalah sisi otak creator kita. Ini buku ini akan menampung hal-hal tersebut. Seperti ini contohnya. Dan di sini juga ada framework ataupun step by step strategi yang bisa dijadikan inspirasi dan bisa teman-teman pelajari. Nah, ini seperti content research framework. Jadi nanti saya tuliskan di sini ide konten yang sudah saya dapatkan di HP, saya convert dan saya konsep nih di sini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam konten kita, maka kita juga harus maksimal di bagian persiapan. Lebih baik kita capek di persiapan dan kita maksimalkan persiapan dan hasilnya bisa maksimal daripada kita nggak sama sekali yang namanya planning. Ya, apa salahnya sih kita melakukan sebuah backup, perencanaan, mempersiapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah persiapan kita lakukan, maka sekarang teman-teman mesti tahu kekuatan produksi konten. Ada 5 P. P yang pertama yaitu plan, P yang kedua yaitu produce, P yang ketiga yaitu publish, P yang keempat yaitu yang namanya promotion, yang kelima yaitu proof. Untuk penjelasan P yang pertama yaitu di sini teman-teman pakai strategi yang namanya times. Dalam merencanakan sebuah konten harus pakai strategi yang namanya times. T, I, M, E, dan S. Saya jelaskan satu persatu. Istilah ini saya buat sendiri agar teman-teman lebih mudah memahami. Seperti 5P, ada strategi times, ada supermarket strategi, dan lain sebagainya. Untuk topik kali ini saya spesifik membahas tentang times. T yang pertama yaitu target. Untuk I-nya adalah identify, M-nya adalah message, E-nya adalah engage, S-nya adalah scale up. T yaitu tentukan nih goals dari konten yang teman-teman buat ini untuk apa? Untuk mendapatkan audiens baru atau ingin mengikat audiens yang sudah tahu jadi makin kenal, atau yang sudah jadi yang tadinya cuma followers jadi buyer, atau seperti apa? Goalsnya di setting. Konten ini mau dijadikan apa? Jadikan promosi atau cuma buat seneng-senengan aja? Itu semua harus ada goalsnya. Usahakan untuk menyeting goals dari konten itu memiliki benang merah sesuai dengan branding dan marketing yang teman-teman pasang. Misalnya, contohnya saya core value-nya dari konten marketing strategi. Maka goals ketika saya membuat konten adalah membantu nih goal saya. Konten yang saya buat ini bisa membantu teman-teman semua membuat konten yang menarik itu seperti apa dengan strategi supermarket strategi. Jadi goalsnya adalah membantu teman-teman bisa membuat konten yang menarik, bisa audiens itu yang tadinya mereka nggak mau follow, mereka otomatis mau follow teman-teman semua karena menggunakan strategi ini. Itulah salah satu contoh menentukan goals. Dan sesuai dengan benang merah niche dari teman-teman semua.
Selanjutnya masuk ke I, identify. Identifikasi siapa target market secara spesifik. Contoh lagi, kalau saya, spesifik target marketnya adalah teman-teman milenial, anak-anak muda, yang ingin mulai aktif di sosial media, dan ingin membangun bisnis online-nya sendiri jalur content creator, dan ingin menghasilkan peluang di setiap kontennya. Harapannya, pastinya yang pertama, bisa mendapatkan income dari berbagai macam sumber. Endorsement bisa, brand deals bisa, jadi influencer suatu, misalnya di brand ambassador bisa, jadi founder ataupun jadi owner dari bisnisnya masing-masing itu juga bisa. Sekarang identifikasikan target market teman-teman ini siapa. Misalnya, usianya dari sini sampai, misalnya dari 17 sampai 24. Terus minatnya di bidang apa? Misalnya minat di bidang sosial media, bagian content creator. Habis itu mereka mimpinya apa? Habis itu mereka demografinya di mana? Negara mana? Indonesia kah? Spesifik di suatu daerah atau di luar negeri? Habis itu gaya bahasa yang digunakan itu seperti apa? Karena itu akan mempengaruhi cara kita mengemas konten dan membuat konten, mulai dari copywriting, video, audio, teks, gambar. Itu semua akan mempengaruhi. Jadi penting buat kita menentukan target market kita, identifikasi target market untuk konten kita ini biar bisa diterima dengan maksimal oleh orang yang benar-benar kita target. Oke, jadi kayak gitu ya. Selanjutnya masuk ke bagian yang M. M itu maksudnya message. Jadi pesan apa yang ingin teman-teman sampaikan? Misalnya, teman-teman ingin menjual, contohnya deh, saya ingin menjual Perfect Creator Gear. Itu message-nya. Saya ingin menjual Perfect Creator Gear. Goals-nya adalah saya kemas konten itu dengan konten edukasi. 3 cara membuat konten agar menarik. Endingnya nanti di tengah-tengahnya atau seperti apa akan saya, message-nya ini saya ingin jualan dan promosi Perfect Creator Gear. Lalu sudah saya identifikasikan target marketnya itu siapa. Oke, jadi message-nya ini termasuk dengan call to action ataupun offer, penawaran apa, call to action apa yang teman-teman pasang di setiap konten, agar ketika audiens sudah menyimak konten teman-teman dari awal sampai akhir bisa melakukan suatu keputusan. Contohnya minta mereka untuk follow, invite mereka untuk komen, atau invite mereka untuk beli, atau seperti apa. Selanjutnya masuk ke bagian E, engage. Nah, di sini pentingnya tadi sudah saya ingatkan, untuk meningkatkan engagement salah satunya adalah dengan mengemas sebuah gaya bahasa sesuai dengan target market kita. Kalau misalnya gaya bahasanya lo gue, ya udah pakai itu. Kalau misalnya kita formal, kita target marketnya adalah orang-orang yang corporate misalnya, ya kita pakai saya dan Anda atau seperti apa. Pokoknya sesuaikan dengan target marketnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan engagement adalah kita mengemasnya juga selain dari konten. Ketika saya berbicara seperti ini menggunakan bahasa yang sesuai dengan target market, saya juga copywritingnya juga menggunakan bahasa yang sesuai dengan target market. Untuk meningkatkan engagement salah satunya adalah bisa saling kolaborasi. Habis itu kita optimasi dari konten tersebut. Selanjutnya untuk meningkatkan engagement juga kita bisa nih jadikan, misalnya teman-teman fokusnya di format konten video. Fokuskan kamera ini adalah teman-teman semua. Jadi kita seakan-akan lagi ngobrol dengan orang yang kita kenal, agar si audiens juga merasakan vibe-nya ketika kita ngomong depan kamera. Karena memang semua itu juga perlu persiapan, perlu repetisi, perlu latihan juga, sering-sering ngomong depan kamera supaya kita nggak grogi, kita lebih enjoy, dan kita lebih menikmati. Selanjutnya untuk yang S, yaitu scale up. Gimana caranya setelah kita punya konten yang bagus, mulai dari goals, target marketnya jelas, habis itu pesannya, call to actionnya jelas, kita meningkatkan engagementnya, meminta mereka untuk like, comment, share, atau apa. Selanjutnya kita akan membesarkan konten itu sendiri. Perlu teman-teman ketahui, karena yang namanya konten itu nggak bisa membesarkan dirinya sendiri. Jadi perlu kita sebagai creator ataupun si pembuat kontennya itu harus bertanggung jawab dengan hal itu.
Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk scale up dari konten kita dengan cara yang organik adalah bisa dengan melakukan yang namanya SEO, optimasi kata kunci, hashtag. Habis itu kita ikut sesuatu yang sedang trending. Harapannya kita bisa mendapatkan traffic dari sana. Selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan yang namanya cross promotion ataupun cross platform, atau bisa juga dengan cross creator. Untuk cross promotion bisa dilakukan, misalnya konten utamanya ada di TikTok, teman-teman membuat cuplikannya, itu dipasang, dipromosikan di Facebook dan di Instagram. Itu bisa dilakukan. Selanjutnya untuk kebalik itu tadi, kalau contoh yang cross promotion itu masih dalam satu platform itu tadi. Misalnya konten kemarin saya sudah bikin konten tentang tutorial cara membuat konten yang menarik. Konten hari ini akan saya angkat, habis itu konten yang kemarin akan saya promosikan di sini. Itu contoh konten cross promotion. Kalau cross platform itu seperti itu tadi, konten utamanya ada di TikTok, kita buat teasernya, kita pasang di Instagram dan di Facebook, contohnya kayak gitu. Selanjutnya untuk cross creator, kita bisa lakukan collab dengan creator lain untuk mendapatkan yang pertama link networking, yang kedua kita kecipratan traffic dari followers mereka, yang dimana followers mereka juga merupakan target market kita. Oke, jadi ada 3 cara cross promotion yang bisa teman-teman lakukan di dalam platform sendiri, di luar platform, atau dengan content creatornya. Oke, selanjutnya untuk setelah tadi P yang pertama yaitu plan, sekarang yang kedua yaitu produce. Untuk membuat konten, teman-teman harus tahu yang namanya konten, konteks, dan delivery. Konten ini adalah konten, yaitu tadi konten kita akan membahas apa. Habis itu konteksnya. Konteksnya ini format. Nah, penting juga kita harus memahami format konten itu sendiri. Oleh karena itu, Perfect Creator Guide di sini untuk hadir sebagai solusi untuk teman-teman semua yang tadinya cuma menguasai satu format konten aja, misalnya editing video, sekarang jadi bisa menguasai. Paling nggak teman-teman tahu dulu deh strateginya gimana caranya juga agar bisa mendominasi format konten yang lainnya. Untuk yang ketiga yaitu delivery. Gimana caranya kita mendeliverkan konten kita kepada audiens dengan cara yang menarik, enjoy, nyaman, audiens suka, habis itu nggak membosankan juga. Semua tergantung dengan kompetensi teman-teman sendiri, itu semua bisa dipelajari asalkan teman-teman semua mau action. Setelah produce, selanjutnya kita publish. Nah, untuk publish ini dalam P yang ketiga yaitu publish, kita wajib publish karena percuma ketika kita sudah planning, kita bikin konten kalau kontennya nggak dipublikasikan. Gimana caranya orang mau tahu teman-teman kalau kontennya nggak dipublikasikan? Masuk ke P yang keempat, yaitu namanya promotion. Itu tadi, kita lakukan promosi untuk meningkatkan traffic dari konten kita, agar semakin banyak orang yang tahu dengan konten kita, dan lain sebagainya. Untuk yang kelima, yaitu proof. Kita juga lakukan yang namanya analitik. Kita melakukan yang namanya analisis data. Contohnya kalau di Facebook ada Creator Studio-nya, kita bisa lihat insight perkembangan konten kita seperti apa. Kalau di YouTube ada YouTube Creator Studio yang bisa dicek konten mana yang paling banyak views-nya, konten mana yang paling works, terus kata kunci apa yang sering dicari dalam 30 hari terakhir, dan lain sebagainya. Itu semua akan membantu kita untuk naik level lagi. Konten kita makin lama makin bagus, konten kita makin lama makin sesuai dengan kebutuhan market. Oke, ada 5P tadi, plan, produce, publish, habis itu promotion, selanjutnya yang terakhir adalah proof. Bisa diulangi video ini atau bisa sambil disimak ebook yang sudah saya bagikan di masing-masing orang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di secret selanjutnya.